Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keledai Abu Nawas yang dicuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di sana, ternyata warung masih sepi, tak ada seorang pun di situ. Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ, Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh dua orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawahnya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Ibuku telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah dari Tuan, aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta untuk didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledai yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat, Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Hei, kurang ajar, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Sampai-sampai ibumu murka lagi dan mengutukmu lagi menjadi keledai. Kali ini aku akan membantumu lagi. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Awas, kalau sampai kamu durhaka lagi kepada ibumu, aku tak akan membantumu lagi," ujar Abu Nawas. Dan kemudian membeli keledai itu lagi ke si penjual. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat dan sholat asar. Karena kebetulan memang sudah memasuki waktu sholat asar. Dan ternyata Abu Nawas lagi-lagi diikuti oleh dua pencuri yang kemarin. Ketika Abu Nawas sedang sholat, dengan sangat yakin mereka melancarkan aksinya sama seperti yang sebelumnya. Keledai dibawa lari dan pencuri satunya memasangkan tali keledai di lehernya. Ia berpura-pura sebagai pria yang dikutuk ibunya menjadi keledai. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mendekati keledainya. Dan ia tak terkejut lagi ketika keledainya berubah menjadi manusia. "Kamu ini ya, kemarin kan sudah aku bilang, jangan durhaka lagi kepada ibumu. Doa seorang ibu itu langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sedikit pun." "Iya Tuan, maaf saya khilaf Tuan. Saya sekarang sangat menyesal Tuan. Terima kasih Tuan telah membantu saya lagi. Terima kasih Tuan," kata si pencuri memelas dan berharap untuk dilepaskan lagi. Abu Nawas kemudian terdiam sejenak. Ia duduk dengan sedikit merenung. Si pencuri itu pun heran kenapa ia tak segera dilepas oleh Abu Nawas. Padahal kemarin ia langsung dilepas begitu saja. Abu Nawas pun bangkit dengan wajah tersenyum. Ada sesuatu yang dibisikkan Abu Nawas kepada si pencuri hingga membuat si pencuri melongo tak percaya mendengarnya. "Ya sudah, ini untuk pelajaran buatmu karena telah berani durhaka kepada ibumu.
kamu kan sudah lama menjadi keledai. Sekarang aku akan naik ke punggungmu dan bawa aku sampai ke rumah. Abu Nawas pun langsung naik ke punggung si pencuri. Dan mau tak mau si pencuri itu pun berjalan dengan kaki dan tangan seperti seekor keledai. Tapi baru beberapa langkah saja si pencuri terjatuh dan tersungkur. Ia tak kuat dan kelelahan. Dan usut punya usut, ternyata Abu Nawas sudah tahu dari awal pertama bahwa si pencuri itu bersengkongkol dengan si penjual untuk mengelabuhi pembelinya. Karena Abu Nawas sebelumnya mendapat laporan kejadian serupa dari beberapa warga yang mengalaminya. Akhirnya si pencuri dan penjual ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Hakim untuk diadili. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas, walaupun dirinya menjadi salah satu penasehat pribadi Baginda Raja, namun dalam hal bertetangga ia selalu membaur dengan masyarakat. Ini terlihat dari rumahnya yang kecil dan sederhana. Kehidupan Abu Nawas jauh dari kata mewah, namun ia selalu bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Ia mempunyai sebidang tanah yang ia kelola dengan penuh ketekunan, dibantu oleh seekor keledai yang sangat penurut dan kuat. Keledai yang dimilikinya mempunyai kecerdasan dan kegesitan, dan telah membantu banyak pekerjaan. Oleh sebab itulah Abu Nawas sangat menyayanginya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dan suatu hari, keponakan Abu Nawas yang masih muda datang ke rumahnya, meminta saran untuk mencari pekerjaan di kota. Abu Nawas menyarankan agar si ponakan membantu pekerjaannya saja, yaitu mengelola ladang yang dimilikinya. Keponakannya itu pun menuruti saran tersebut. Mereka berdua bekerja dengan dibantu oleh keledai yang kuat dan pandai. Kabar tentang kecerdasan keledai itu akhirnya terdengar hingga ke telinga Gubernur Baghdad. Ia pun menjadi sangat penasaran dan ingin membelinya. Akhirnya Tuan Gubernur mendatangi Abu Nawas dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk keledainya. Namun meski hidup dalam keadaan seadanya, Abu Nawas dengan tegas menolak tawaran tersebut. Karena bagi Abu Nawas, keledainya sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ia tak mau terpisah dari keledainya. Keputusan Abu Nawas ini membuat Tuan Gubernur menjadi marah dan kecewa. Karena saking kecewanya, ia pun menebar fitnah dan berita bohong tentang Abu Nawas. Fitnah yang telah berhembus di masyarakat membuat orang-orang mulai meragukan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengejeknya karena menolak tawaran Tuan Gubernur. Mendengar ejekan dan fitnah yang beredar tak membuat Abu Nawas berkecil hati. Ia sama sekali tak terpengaruh oleh keadaan. Keponakan Abu Nawas yang melihat keadaan itu sempat menanyai dan ikut prihatin. Kenapa paman diam saja? Berita tentang paman itu kan gak benar. Biasanya paman selalu melawan bila ada pejabat yang sewenang-wenang, kata keponakannya. Gak apa-apa, biarkan saja. Nanti juga akan reda dengan sendirinya, balas Abu Nawas. Seminggu setelah kejadian itu, nasib sial kembali menimpa Abu Nawas. Keledai satu-satunya hilang dari kandang. Ia pun panik dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Setelah seharian berkeliling desa, keledai kesayangannya tak kunjung ditemukan. Hal ini membuat orang-orang semakin mencemooh Abu Nawas, terutama si Tuan Gubernur. Tuan Gubernur yang masih memendam rasa kesalnya berkata kepada orang-orang bahwa Abu Nawas pantas mendapatkan kesialan karena telah menolak tawaran darinya. Namun bagi Abu Nawas, hal ini tak perlu membuatnya larut dalam kesedihan. Ia pun kembali bekerja mengelola ladang seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, di pagi hari saat Abu Nawas berada di ladangnya, terlihat dari kejauhan dari arah hutan, keledainya kembali berlari ke arahnya.
Namun yang membuat Abu Nawas terkejut, keledainya tidak datang sendirian. Ia membawa 5 keledai liar yang gagah dan sehat. Lalu oleh Abu Nawas, mereka semua ditampung di belakang pekarangan rumahnya. Peristiwa itu tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang tadinya mencemooh Abu Nawas menjadi tercengang dan kagum dengan keberadaan keledai-keledainya. Ketika orang-orang menanyakan hal itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa keledainya ternyata pergi ke hutan untuk mencari kawan baru dan kembali dengan membawa ke-5 keledai tersebut. Para warga pun memberi selamat kepada Abu Nawas. Mereka juga mengatakan bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling beruntung. Namun Abu Nawas terlihat tenang dan biasa saja. Padahal seharusnya itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Bayangkan, seekor keledai kesayangan yang hilang kini kembali lagi. Bahkan membawa 5 kawan keledai yang gak kalah gagah dan cerdik seperti keledainya. Disitulah para warga mulai menyadari bahwa Abu Nawas memang orang yang bijak, yang bisa tetap tenang meskipun dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan Abu Nawas tak berlangsung lama. Ketika keponakannya menunggangi keledai, tiba-tiba keledai itu meronta-ronta yang membuat keponakannya terjatuh dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Kakinya patah dan mau tak mau ia harus menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Orang-orang kembali menyalahkan Abu Nawas. Mereka menganggap keledai miliknya hanya membawa kesialan. Namun, Abu Nawas tetap bersabar dan selalu berprasangka baik. 1 minggu setelah itu, pihak istana memberitahu seluruh penduduk desa akan adanya perang melawan kerajaan lain, dan semua pemuda penduduk desa diwajibkan ikut dalam peperangan tersebut. Adapun keponakan Abu Nawas yang masih dalam keadaan cedera tidak diwajibkan untuk ikut serta. Disinilah Abu Nawas mengucapkan rasa syukurnya karena keponakannya terhindar dari bahaya perang berkat keledai kesayangannya. Beberapa penduduk desa menemui Abu Nawas dengan menangis. Mereka berkata, "Beruntung sekali nasibmu Abu Nawas. Keponakanmu tak ikut berperang. Sedangkan kami harus kehilangan anak-anak kami." Abu Nawas pun mencoba menenangkan mereka dan menasehati supaya selalu berprasangka baik. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun dibalik itu semua hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun Baginda Raja sering memberikan hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Hingga suatu hari Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya tidak diizinkan masuk ke kebun belakang istana, Paduka?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu, apapun itu akan aku penuhi. Tapi tidak untuk yang satu ini." "Baiklah Paduka, tapi apa alasannya Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan Abu Nawas. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya aku yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut.
Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. Wah, bener juga. Ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya nikmat, sungguh luar biasa, kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya perbuatan Abu Nawas ini diketahui oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Sudah kubilang Abu Nawas, jangan masuk ke dalam kebun itu. Kamu pasti telah mencuri buah anggurnya kan? Tegur Baginda Raja. Oh tidak Paduka, saya sama sekali tidak mencuri buah anggurnya. Saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum. Karena saya tak ingin Paduka nanti makan buah anggur mentah, jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu membuat Baginda Raja reda amarahnya. Walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya dan sudah sepantasnya jika Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan benar. Kalau salah, kamu akan mendapat hukuman, tutur Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi pertanyaan dari Baginda Raja tersebut. Kemudian Baginda Raja mulai pertanyaannya. Apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga Paduka. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat telinga semua orang lain, sedangkan orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini, ia pun akhirnya lolos dari hukuman.